Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Pare-Pare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk Anda saat ini. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare mengajak kader bijak dalam bermedsos, mengingat banyaknya beredar kabar yang tidak benar atau hoax seputar COVID-19. Baru-baru ini Pokja 3 TP PKK Kota Pare-Pare melaksanakan sosialisasi di Balai Anun Habibie yang dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kota Pare-Pare secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dalam kesempatan tersebut, selain membahas pemanfaatan pekarangan melalui program Hatinya PKK, Ketua TP PKK Kota Pare-Pare juga mengajak seluruh kader PKK agar menjadi contoh serta perpanjangan tangan dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi serta penerapan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Haja Erna Rashid Taufan juga meminta kepada kader PKK agar lebih bijak dalam menyampaikan dan membagikan informasi di media sosial, mengingat banyaknya beredar kabar yang tidak benar atau hoax seputar COVID-19. Kita juga jadi merasa berdosa kalau tidak menyampaikan sesuatu informasi yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, kemudian kita tidak menyebarkannya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, jangan-jangan ini benar masyarakat. Nah, tetapi sekali perlu kebijakan dari kita semua meneliti kembali, mengulang-ulang apakah benar berita ini, karena banyak sekali sekarang bentuk modus untuk membuat situasi kita menjadi semakin rumit dengan keadaan ini. Sudah ada COVID, sudah ada ini, ada macam-macam sebagainya, informasi itu tidak jelas, jadi membingungkan kita. Jadi memang kita harus mencari informasi ke sumber yang jelas. Ya. Selain COVID-19, kasus demam berdarah juga menjadi perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare. Melalui kesempatan tersebut, Haja Erna Rashid Taufan juga menghimbau agar selalu memperhatikan lingkungan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kasus demam berdarah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Karena kondisi cuaca tidak menentu belakangan ini berdampak pada hasil panen petani di sejumlah daerah penghasil komoditas bahan dapur. Para petani gagal panen yang mengakibatkan naiknya harga bahan dapur di pasaran. Musim penghujan, sejumlah bahan dapur di pasar mengalami kenaikan harga. Hujan dan banjir yang terjadi di sejumlah daerah pemasok bahan dapur mengalami gagal panen yang membuat stok berkurang. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya semua jenis cabai, bawang merah, serta tomat. Cabai rawit yang dulunya seharga Rp35.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Sementara dua jenis cabai lainnya, yakni cabai keriting dan cabai merah besar juga mengalami kenaikan harga. Cabai keriting yang dulunya seharga Rp12.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilonya. Sedangkan cabai merah besar yang dulunya Rp8.000 per kilonya naik Rp20.000 per kilo. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga diakibatkan oleh musim penghujan yang membuat gagal panen di sejumlah daerah pemasok. Pedagang mengakui kenaikan telah terjadi di beberapa hari terakhir. Harga lombok standar sekarang 5560. 5560. Iya. Itu naik atau menurun nanti? Naik. Naik ya. Iya. Karena dulu 35. Sekarang 60, 55. Itu jenis lombok apa? Dari Salo 2. Oh. Dari Endrekang. Oh. Kan 3 macam lomboknya. Ada 45, ada 35, ada 55. Ada 60 begitu. Itu cabai yang kecil atau? Yang kecil. Yang kecil sekarang? Iya. Yang kecil sekarang itu 55 saya cerita. Kalau yang keriting sama yang besar? Keriting 30, lombok besar 20 sekarang. Sebelumnya berapa yang? Sebelumnya lombok besar 8.000. Kalau lombok keriting 12.000. Itu naik ke 30 sama 20. Kapan naiknya? Sudah 1 minggu ini. Sudah 1 minggu ya. Itu faktornya apa? Kurang anunya juga. Kurang stok ya? Iya, karena dulu banjir, sekarang mati lombok. Itu dia kasih naik dong. Ada kenaikan cabai. Oh, cabai yang naik. Cabai yang naik. Kalau cabai kecil ini berapa sekarang? Sekarang standar 60. 60. Iya, mencapai 60.
Berapa sebelumnya? 40. Oh, naik ya? Ya naik. Kalau yang cabai keriting, cabai besar? Naik juga. Berapa sekarang? 30, kemarin 20, sekarang 30. 30. Cabai 10.000. kalau cabai besar? Cabai besar juga naik. Naik ya? Naik, sekarang harga 25. Kemarin 20. Naik semua. Ya, semua Pak. Kalau Baru anak, baru 3 hari. oh 3 hari, wow, baru. Mungkin faktor hujan kah, hujan. faktor kurang kah? Selain harga cabai, kenaikan juga terjadi di sejumlah komoditas lainnya seperti bawang merah dan tomat. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Bacu Kiki melakukan penyemprotan disinfektan secara serentak di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bacu Kiki pada Jumat 2 Juli 2021. Pemerintah Kecamatan Bacu Kiki bersama dengan pihak puskesmas dan kelurahan melakukan penyemprotan disinfektan secara serentak di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bacu Kiki pada Jumat 2 Juli 2021. Selain penyemprotan di masjid, pesantren, dan sarana umum, pihak kecamatan juga melakukan pembagian masker serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Camat Bacu Kiki yang ditemui di ruangannya mengungkapkan, kegiatan serupa rutin dilaksanakan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kecamatan Bacu Kiki. Kecamatan Bacu Kiki bersama 4 kelurahan sekecamatan Bacu Kiki tadi pagi sampai hampir jam 12 sudah selawat radio, kami terus melakukan penyemprotan di beberapa tempat termasuk masjid-masjid sekecamatan Bacu Kiki, termasuk Puskamlin, pesantren Al-Mustaqim, termasuk sarana-sarana umum, itu ada 3 TPA dan pasar di Perumnas kami semprot juga, termasuk pembagian masker juga dalam hal ini. Dan yang terlibat dalam hal ini kami Forkopincam bersama Kepala Puskesmas, 4 kelurahan dengan tim COVID kecamatan itu sendiri. Kami himbau kepada masyarakat sekecamatan Bacu Kiki khususnya supaya melihat situasi dan kondisi sekarang ini, pandemi COVID begitu ini parah, sehingga kami sarankan, kami harapkan supaya setiap saat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ini yang harus kita lakukan sebagai bentuk upaya ikhtiar kita terhadap kejadian pandemi COVID-19 sekarang ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Kodam Hasanuddin Makassar salurkan 2.980 paket vaksin gratis untuk masyarakat. Kuota ini akan dibagikan untuk 2 daerah, yakni Kota Parepare dan Kabupaten Baru. Dalam rangka mendukung program vaksinasi massal, Kodim 1405 Parepare menggelar vaksinasi massal secara gratis untuk masyarakat umum di wilayah Kota Parepare dan Kabupaten Baru. Di Kota Parepare, vaksinasi dipusatkan di Rumah Sakit Sumantri dengan melibatkan tenaga kesehatan Rumah Sakit Sumantri. Kepala Staf Kodim 1405 Parepare, Mayor Infantri Oberan Tandi Rerung mengatakan, vaksinasi yang digelar merupakan program langsung yang diberikan oleh Kodam Hasanuddin dengan jumlah vaksinasi yang akan disalurkan sebanyak 2.980 vaksin. Dengan pembagian khusus Kota Parepare sebanyak 1.890 vaksin dan Baru sebanyak 1.090 vaksin. Vaksinasi diberikan secara gratis kepada masyarakat dengan cara cukup membawa KTP. Vaksinasi ini diprogramkan hingga 4 bulan ke depan dengan target 2.980 masyarakat telah tervaksin. Vaksinasi massal ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Sejak dibuka pada Kamis kemarin, total masyarakat yang telah divaksin oleh Kodim 1405 Parepare sebanyak 1.300 orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Kodim 1405 Parepare mewakili Bapak Dandim melaporkan bahwa pelaksanaan vaksin pada hari ini hari kedua dari alokasi yang direncanakan selama 4 bulan ke depan. Tapi untuk sampai dengan hari kedua ini kita sudah laksanakan vaksin kurang lebih 1.300 ya, 1.300. Sedangkan alokasi yang dialokasikan dari komando atas itu sekitar 2.800. Semoga dalam
waktu ke depan ini bisa kita selesaikan alokasi yang diberikan oleh komando atas. Ini vaksinnya diberikan kepada siapa? Kita berikan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kodim 1405 Parepare, baik itu Parepare sendiri maupun Kabupaten Baru. Ini dari masyarakat sendiri bagaimana responnya? Masyarakat kita lihat selama 2 hari ini antusias untuk melaksanakan vaksin sampai banyak yang datang. Untuk hari ini sampai pada hari ini jam siang ini kita sudah laksanakan kurang lebih 300 dan kita akan lanjutkan setelah salat Jumat nanti. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Semakin berkembangnya zaman, budaya asli Indonesia semakin ikut terpinggirkan. Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangeran Rahim berharap agar nilai kearifan lokal dapat diangkat kembali. Beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim yang didampingi Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mengapresiasi program kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan di daerah dengan hadirnya penggiat budaya yang membantu pemerintah dalam upaya menyebarluaskan akses informasi mengenai kebudayaan khususnya Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Parepare menyampaikan dukungan atas pelestarian kearifan budaya lokal. Haji Pangeran Rahim juga berharap budaya yang saat ini sudah masyarakat lupakan bisa diangkat kembali. Saya kira itu bagus kalau kita ikut menggali, mendorong paling tidak pemerintah kota atau para budayawan di sini untuk bisa mengangkat budaya yang tumbuh dan berkembang dulu yang mungkin sekarang sudah ada tidak seperti lagu-lagu Parepare ya, kan ada 2 tapi sudah biasa dia festivalkan supaya anak-anak bukat kita, anak milenial tidak lupa. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.